Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Kencana dari Akuntansi Reguler 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas Al-Islam Tadi Kemuhammadiyahan mengenai bab 5, yaitu hadis dan Al-Qur'an. Pengertian Al-Qur'an menurut bahasa atau etimologi. Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab, yaitu qara yakrau Qur'anan, yang berarti bacaan. Dijelasin pada surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Kalau menurut istilah atau terminologi, menurut Mana Al-Qahtan, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan orang yang membacanya memperoleh pahala. Kalau menurut Al-Jurjani, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Bagian penting dari unsur Al-Quran yang pertama itu, Al-Quran adalah firman Allah, seperti dijelaskan pada surat An-Najm ayat 4. Terus Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran disampaikan secara mutawatir. Yang keempat, membaca Al-Quran bernilai ibadah. Yang kelima, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian nama lain dari Al-Quran yang pertama itu Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, Al-Burhan, artinya bukti yang menunjukkan kebenaran. Yang ketiga, Alkitab, tulisan atau buku. Yang keempat ada Al-Huda, yaitu petunjuk. Kemudian Az-Zikir, pemberi peringatan. Al-Mawidah, pelajaran atau nasihat. Yang ketujuh, Asyifa, obat atau penyembuh. Yang kedelapan, Al-Hukum, peraturan atau hukum. Yang kesembilan, Al-Hikmah, kebijaksanaan. At-Tanzil, yang diturunkan. Ar-Rahmat, karunia. An-Nur, Ar-Ruh, yaitu ruh. Yang ke-13, Al-Bayan, penerangan. Yang ke-14, Al-Kalam, ucapan atau firman. Kemudian Al-Basyra, atau kabar gembira. Ke-16, An-Nur, cahaya. Al-Basyir, pedoman. Al-Balak, penyampaian atau kabar. Yang ke-19 dan yang terakhir itu adalah Al-Qaul, perkataan. Fungsi Al-Quran yang pertama itu sebagai bukti atas kerasulan Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai pedoman hidup manusia untuk membedakan yang hak dan yang batil. Seperti pengertian Al-Furqan sebagai peringatan. Al-Zikir, manakala manusia lalai dalam menjalankan syariat yang dititahkan Tuhan. Yang keempat, sebagai pemberi keterangan penjelasan atau bayin ketika manusia mengalami kebuntuan dalam menghadapi segala persoalan yang dihadapi, dan sebagai petunjuk dalam persoalan akidah, syariat, dan akhlak. Kemudian pengertian hadis. Hadis atau al-hadis menurut bahasa al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru. Lawan dari al-qadim, yaitu lama. Yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat, seperti orang yang baru memeluk agama Islam atau orang yang baru masuk agama Islam. Hadis juga sering disebut dengan al-kabar, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sama maknanya dengan hadis. Hadis dengan pengertian kabar dapat dilihat pada beberapa ayat Al-Quran, seperti surat At-Tur ayat 34, Al-Kahfi ayat 6, dan surat Al-Duha ayat 11. Fungsi hadis yang pertama itu sebagai posisi. Hadis memperkuat keterangan Al-Quran atau takkid. Kemudian hadis sebagai penjelas atau bayan terhadap Al-Quran. Penjelasan yang diberikan ada 3 macam. Yang pertama itu memberi penjelasan secara terperinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Kemudian hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum.
Dan yang ketiga, membatasi kemutlakan ayat Al-Quran. Kemudian hadis mencabang dari pokok dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran disebut bayan tasyri. Bentuk-bentuk hadis yang pertama itu ada hadis kauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri, yang keempat hadis hammi, kemudian hadis ahwali. Kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis dalam studi keislaman itu, dengan adanya Al-Quran maka muncullah sebagai berbagai ilmu pengetahuan Islam. Karena ingin memahami isi kandungan Al-Quran, orang menciptakan ilmu tafsir. Karena ingin mengerti maksud Al-Quran, orang bertanya pada Nabi Muhammad, dan ucapan penjelasan atau perbuatan Nabi atau penetapan menjadi penjelasan maksud Al-Quran. Dengan demikian muncul ilmu hadis, karena ingin membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Muncullah ilmu nahwu atau syaraf. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam Al-Quran, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Khairis Sibab, terdapat jiwa ayat-ayat yang mendorong terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu agama, seperti teologi Islam, ilmu hukum atau fikih, terus ilmu tasawuf dan filsafat. Perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran berdasarkan buku Ikhtisar Mustalahul Hadis. Perbedaannya itu, semua lafal-lafal atau ayat-ayat Al-Quran adalah mukjizat dan mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Yang kedua, ketentuan hukum yang berlaku bagi Al-Quran tidak berlaku bagi Al-Hadis, seperti pantangan menyentuh bagi orang yang sedang berhadas kecil maupun pantangan membaca bagi orang yang berhadas besar, sedangkan untuk hadis tidak ada pantangannya. Kemudian setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran memberikan hak pahala kepada pembacanya 10 kebaikan. Terus meriwayatkan Al-Quran tidak boleh dengan maknanya saja atau mengganti lafal sinonimnya. Dan dalam buku yang berjudul Hadis Qudsi dijelaskan bahwa ulama telah mengemukakan beberapa perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu, isi Al-Quran dan susunan kalimatnya menunjukkan mukjizat tantangan kepada manusia untuk menandinginya, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Yang kedua, Al-Quran yang mulia ialah firman Allah yang setiap lafaznya menjadi ibadah apabila dibaca dan diperintahkan di waktu sholat, sedangkan hadis qudsi tidaklah demikian. Yang ketiga, Al-Quran yang mulia ialah firman Allah yang setiap lafalnya menjadi ibadah apabila dibaca dan diperintahkan dibaca waktu sholat, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Yang keempat, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir dan diperintahkan dicatat langsung dicatat langsung oleh Rasulullah serta ditetapkan kedudukan ayat dan surahnya, sedangkan hadis qudsi semuanya diriwayatkan menurut kabar ahad dan tidak dibenarkan dicatat. Yang kelima, Al-Quran yang mulia tidak boleh diriwayatkan makna dan isinya saja, sedangkan hadis qudsi bila mana perlu dapat diriwayatkan maknanya saja dengan syarat rawinya. Yang keenam, Al-Quran diwahyukan kepada Nabi SAW dengan perantara Jibril, sedangkan hadis qudsi kadang-kadang diwahyukan melalui Jibril, sedangkan kemudian qudsi kadang-kadang diwahyukan melalui Jibril atau dengan mimpi atau mungkin juga berupa ilham. Yang selanjutnya, Al-Quranul Karim itu tidak boleh disentuh atau dibaca oleh orang atau wanita yang sedang haid kecuali apabila darurat, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Yang kesembilan, kumpulan kalimat dalam Al-Quran disebut ayat dan dihimpun menjadi surah, sedangkan kumpulan kalimat dalam hadis tidak dapat disebut ayat ataupun surah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.